Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kampus IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tugas psikologi sosial yang berjudul ketertarikan interpersonal. Apakah teman-teman tahu ketertarikan interpersonal itu apa? Baik, ketertarikan adalah suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu, tetapi sukar untuk diterangkan. Sedangkan ketertarikan interpersonal itu apa sih? Baik, ketertarikan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu emosi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Seperti apa ya teman-teman? Seperti lawan jenis. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal tersebut ada dua, yaitu internal dan eksternal. Apa sih internal itu teman-teman? Baik, internal itu adalah kebutuhan berhubungan dengan orang lain, perasaan dan ketertarikan sebagai dasar suka atau tidak suka, seperti lawan jenis ya teman-teman, dan adanya hubungan emosi yang kuat. Sedangkan eksternal itu keadaan fisik, ketertarikan fisik, kemampuan, ketertarikan melalui penampilan, ketertarikan melalui persamaan, dan pembukaan diri. Selanjutnya, kedekatan dan emosi. Maka teman-teman tahu kedekatan itu apa? Baik, kedekatan dalam hubungan interpersonal menurut Baron dan Brini menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk saling bertemu. Sedangkan emosi itu adalah keadaan emosional kita, apapun itu, dalam memengaruhi persepsi, koneksi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal lainnya. Emosi sendiri dalam psikologi juga dapat disebut dengan afek, teman-teman. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa sih itu kekuatan kedekatan? Baik, kekuatan kedekatan disebut juga repeat exposure, adalah kontak yang tidak direncanakan yang terjadi secara terus-menerus dengan sebuah stimulus yang dapat memunculkan ketertarikan satu sama lainnya teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa sih itu kedekatan efektif? Kedekatan efektif yaitu di mana keadaan emosional kita atau emosi positif dan negatif apapun itu dapat mempengaruhi persepsi seperti koneksi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal lainnya. Sama yang di atas ya teman-teman. Emosi sendiri dalam psikologi juga dapat disebut dengan afek. Baik, dan manipulasi afek itu apa ya teman-teman? Manipulasi yaitu proses rekayasa yang dilakukan terhadap realita ataupun kenyataan, sedangkan afek dalam psikologi sosial seperti emosi. Jadi, manipulasi afek yaitu proses rekayasa yang dilakukan terhadap emosional teman-teman. Aspek-aspek ketertarikan interpersonal menurut Laher adalah hubungan sosial, tugas dan rasa hormat, atau fisik dan penampilan. Kemudian teman-teman, kekuatan dari kedekatan. Semakin dekat jarak fisik, semakin besar pula kemungkinan dua orang atau lebih akan mengalami kontak secara langsung dan mengalami repeat exposure. Apakah teman-teman tahu emosi positif dan emosi negatif itu apa? Baik, saya akan menjelaskan teman-teman. Afek positif menunjukkan suatu hati dan emosi menyenangkan seperti sukacita dan kasih sayang. Kategori utama emosi positif atau menyenangkan termasuk orang-orang yang memiliki gairah rendah seperti kepuasan, gairah sedang seperti kesenangan, dan gairah yang tinggi seperti euforia. Sedangkan afek negatif mencakup suasana hati teman-teman dan emosi yang tidak menyenangkan dan mewakili respon negatif. Pengalaman seseorang sebagai reaksi
terhadap kehidupan mereka, teman-teman, seperti kesehatan, peristiwa, dan keadaan. Selanjutnya teman-teman, teori-teori dalam ketertarikan seperti teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku yang dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Sedangkan teori interaksionis itu teori yang dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Kemudian teori penguatan. Teori yang berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya, bahwa orang ditarik oleh hadiah atau ditolak oleh hukuman. Kemudian teman-teman, teori ketertarikan antar pribadi. Social extension theory, gagasan bahwa perasaan orang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsinya mengenai hasil positif, seperti rewas dan ongkos atau kos, seperti hubungan ya teman-teman. Kemudian quity theory, gagasan bahwa orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninya bila pengalaman rewas dan kos dan kontribusi antara dua belah pihak diperkirakan seimbang ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kebutuhan afiliasi menyatakan bahwa kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan akan kehangatan dan kekosongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain ya teman-teman. McC Leland juga mengatakan bahwa kebutuhan afiliasi adalah dorongan untuk ramah, berhubungan secara hangat dengan orang lain, dan menjaga hubungan itu sebaik-baiknya ya teman-teman. Kemudian pertemanan. Apakah teman-teman berteman dengan kawan kalian baik-baik saja? Apakah kalian saling membantu? Ataukah kalian menjauh di saat teman-teman susah? Bagaimana? Teman-teman, menurut Aristoteles, Dylan Trossard menyatakan pertemanan adalah hubungan khusus yang dapat saling membantu satu sama lain, tidak pernah memikirkan kewajiban dan saling menguntungkan. Kalau teman-teman bagaimana bertemannya? Apakah sama atau tidak? Apakah kalian saling membantu atau tidak? Sedangkan Kate dalam Grunibond berpendapat pertemanan adalah keintiman, persekutuan, berbagi perasaan, membagi informasi, dan saling percaya. Sedangkan Head dalam Damir menyatakan pertemanan adalah saling ketergantungan sukarela antara dua orang dari waktu ke waktu, bervariasi, keakraban, kasih sayang, dan saling membantu teman-teman. Kemudian kesamaan dan rasa suka timbal balik. Alasan kesamaan menjadi faktor penting penentu dalam daya tarik interpersonal. Yang pertama itu menurut acuan teori konsistensi konektif dari Herder, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Yang kedua itu Don Briner menunjukkan hubungan linear antara daya tarik dan kesamaan dengan teori menegu dan behaviorisme persepsi tentang keadaannya. Kesamaan mendatangkan ganjaran dan perbedaan yang tidak mengenakan. Kesamaan sikap kita dengan orang lain memperteguhkan kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita ya teman-teman. Yang ketiga itu pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita, menyebabkan kita mengantisipasi bahwa interaksi di masa datang akan positif dan mendapat ganjaran ya teman-teman. Yang keempat itu kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita.
Kemudian teman-teman, Martania mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi adalah kebudayaan, situasi yang bersikap psikologis, perasaan dan kesamaan, atau perasaan yang sangat tinggi terhadap teman, ya teman-teman. Dapat diambil kesimpulan bahwa ketertarikan interpersonal merupakan suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain, didapatkan melalui proses interaksi berupa penilaian dan panjang dan diwujudkan dengan evaluasi positif maupun negatif, dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang lain adalah bagaimana ya orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita, dan tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita, ya teman-teman. Terima kasih teman-teman mau mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.